Selamat sore teman-teman. Gimana nih kabarnya nih? Timnas Indonesia akan menghadapi Guinea yang wakil dari Afrika. Posisinya sama sih, keempat gitu. Menurut kalian gimana itu Guinea? Apakah kita akan lolos dari babak playoff ini? Tolong kasih komentarnya dong ke Bang Jenggot Palsu yang suka mereact tentang timnas Indonesia ini. Karena timnas menurut Bang Jenggot Palsu nih, Bang Hadi nih, udah benar-benar timnas itu udah, kalau istilah bahasa Inggrisnya udah tevar gitu teman-teman. Jadi dia udah habis, kalau motor mah udah habis bensin gitu. Makanya ketika menghadapi semifinal itu udah anti klimaknya timnas Indonesia, dan ditambah lagi perebutan posisi ketiga sama Qatar, sama Irak. Mohon maaf, salah kata ya. Jadi timnas Indonesia itu sebetulnya emang dari segi permainan, kalau dalam keadaan bugar dan pemain komplit, itu timnas bisa aja mengalahkan Qatar lagi, Irak gitu. Sorry ya, lupa. Jadi inget Qatar gara-gara kita yang pertama itu dijolimi gitu sama Qatar. Jadi ingetnya itu aja gitu, sama Qatar gitu. Jadi kita ngebahas Irak malah Qatar mulu. Qatar kan tempatnya gitu, cuma kita emang di ini apa namanya, di jalimi gitu secara tidak langsung sama tuan rumah gitu. Makanya itu netizen dari Indonesia itu ingetnya itu aja gitu, termasuk pribadi saya sendiri gitu teman-teman. Menurut teman-teman itu gimana tuh, timnas Indonesia itu apakah bakal lolos ke babak selanjutnya apa gimana tuh? Kalau menurut Bang Jenggot Palsu nih, aspal nih, kemungkinan Indonesia itu agak-agak sulit gitu. Kalaupun lolos itu emang pasti karena ada mungkin luck gitu ya. Karena posisinya Hamner pun udah kembali lagi ke klubnya Serik Osaka itu, dan pihak PSSI itu lagi melobi klubnya si Elkan Bagot gitu, karena sangat dibutuhkan di apa namanya, buat lini pertahanan gitu. Kalau tak ada yang seperti macam Nathan ataupun Elkan Bagot, Hamner, itu kemungkinan itu dari pertahanan Indonesia itu kemungkinan agak was-was gitu. Kalau menurut pribadi gua gitu, feeling gua gitu. Ya mudah-mudahan aja timnas ini lolos. Kalau lolos ini benar-benar suatu keajaiban bagi timnas Indonesia yang kedua kali masuk Olimpiade. Karena yang pertama kali itu kan terjadi di tahun udah lama gitu, tahun 1956. Sekarang kan udah 2024 ya, tinggal hitung aja itu. Benar-benar itu terjadinya udah lama. Makanya sesuatu banget kalau benar-benar berhasil dan lolos ke Olimpiade Paris itu. Rakyat Indonesia pun pasti bangga gitu.
Cuma yang satu hal yang dari saya nggak tidak suka dari netizen Indonesia itu, karena saya juga seorang netizen gitu. Kalau misalkan netizen Indonesia itu kalau lagi bagus ya pinginnya bagus mulu. Yang namanya permainan itu tidak ada yang sempurna, bro. Terus kalaupun timnas kita agak jelek atau apa ya janganlah kita hujat gitu. Ini aja kan udah melampaui target dari yang diberikan dari PSSI gitu, dari Pak Erick Thohir gitu. Sungguh disayangkan kalian itu di komentar-komentarnya itu bikin pedas. Kasihan lah sama pemain-pemain uh, timnas U23 itu, karena mereka itu udah bekerja keras gitu, sungguh keras gitu ingin ini. Cuma ya itu uh, ya hal wajar lah ya, sedikit banyaknya kan tidak setiap pertandingan uh, tidak ingin menonjolkan pribadinya gitu. Ya mungkin karena dari faktor itulah dia agak-agak pingin lah, beda dari yang lain gitu itu gitu. Ya mudah-mudahan timnas Indonesia melaju ke babak berikutnya ya teman-teman, dan semoga kita sebagai pecinta timnas mendoakan secara doa langit gitu ya, karena dari sekian 280 juta rakyat Indonesia itu kan mencintai timnas dan selalu mendoakan timnas gitu. Ya siapa tahu di antara kita ini ada yang dikabul, diijabah doa-doanya ya, mudah-mudahan timnas kita masuk ke Olimpiade di Paris gitu ya. Betul gak? Saksikan saja nanti tanggal berapa, tanggal Kamis ya, tanggal 9 Kamis, Kamis depan gitu ya, seminggu lagi ya. Untuk sekarang ini kan di refresh dulu pemain-pemain timnas ini, jangan sampai uh, ya maksudnya diistirahatkan dulu badannya itu, dikondisikan tubuhnya itu, kan ada spesialis dokternya yang ikut sama Sintayong itu yang benar-benar bisa memugarkan kembali adik-adik timnas kita ini gitu teman-teman. Ya sebagai pecinta aja ataupun supporter yang selalu di layar kaca, layar televisi ya, selalu berharap semoga timnas makin top markot top gitu teman-teman. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Selamat malam berweekend bagi yang weekend gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.